agar terhindar dari tiga musibah besar yang sedang menimpa mayoritas orang Islam Indonesia, maka amalkanlah amalan ini. Lalu ada pertanyaan, apakah mayoritas orang Islam Indonesia sedang ditimpa tiga musibah besar? Jawabannya iya. Iya, tiga musibah besar ini sedang menimpa mayoritas orang Islam Indonesia. Sekali lagi, mayoritas itu adalah kebanyakan orang Islam Indonesia, walaupun tidak semuanya, tetapi mayoritas itu kebanyakan orang Islam Indonesia saat ini sedang ditimpa tiga bencana besar dari Allah Jalla Jalaluhu. Oleh sebab itulah mari segera amalkan amalan ini yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya telah ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Lalu pertanyaannya, bencana apa, musibah apa yang telah menimpa mayoritas orang Islam Indonesia itu? Jawabannya yang pertama adalah mayoritas, kebanyakan orang Islam Indonesia itu setiap hari sibuk bekerja, capek bekerja. Kerja capek, ini mayoritas. Tetapi hasilnya masih belum mencukupi kehidupan rumah tangganya. Coba bayangkan, ini musibah besar, bencana besar apabila umat Islam Indonesia kebanyakannya di Indonesia ini sudah kerja capek kerja. Setiap hari kerja, tetapi nyatanya tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Nyatanya masih punya utang sana dan sini, naudzubillah. Ini adalah ujian yang sangat besar dari Allah Jalla Jalaluhu. Nah, kalau kita merasa bahwa hidupnya santai-santai, tetapi uangnya banyak, itu berarti barokah. Nah, kalau kenyataannya, seandainya umat Islam Indonesia ini mayoritasnya ada yang kerja di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, kerja di sawah, di ladang, kerja apapun lah, bahkan mungkin ada yang kerja sampai luar negeri, peras keringat, banting tulang, tapi nyatanya enggak berkah. Kehidupannya masih kurang terus, nggak cukup, padahal waktunya sudah habis untuk kerja, sehingga tidak sempat mendatangi guru-guru untuk belajar ilmu agama Islam, nggak sempat mendatangi guru-guru thariqah, guru-guru ilmu spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini bencana musibah besar ini. Kalau kita ingin selamat, maka segera amalkan amalan ini. Amalan apa itu? Nanti akan kita jelaskan di dalam hadisnya. Yang kedua, ini kan kita menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Musibah bencana yang kedua apa? Kalau musibah bencana yang pertama yaitu umat Islam mayoritasnya sudah capek kerja. Capek kerja itu musibah bencana loh ya. Tetapi kebutuhannya nggak cukup mencukupi ini. Artinya penghasilannya masih nggak cukup untuk menghidupi keluarganya. Itu bencana besar, musibah. Maka kita harus kerjanya tuh santai, tetapi uangnya banyak. Sehingga waktu kita bisa untuk sana sini, untuk silaturahim, untuk ngaji, untuk macam-macam, masih punya waktu banyak. Itulah kehidupan yang barokah. Nah, kalau ujian yang kedua yaitu rata-rata umat Islam di Indonesia ini rata-rata mayoritasnya dipimpin oleh para pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Nah, mayoritasnya umat Islam Indonesia itu di mana-mana. Kita lihat aja lah di kampung-kampung, ada banyak sekali yang dulunya kepala desa atau lurahnya itu sebelum menjadi pemimpin mereka hidupnya biasa-biasa, tetapi setelah menjadi pemimpin mereka jadi kaya raya. Hanya mikir dirinya sendiri, hanya mikir mereka diri sendiri, keluarganya, kelompoknya. Tapi tatkala kampanye sebelum menjadi pemimpin, demi rakyat. Tetapi nyatanya setelah jadi pemimpin mereka hanya sibuk memperkaya diri mereka sendiri. Enggak itu lurahnya, enggak itu kepala desanya, enggak itu bupatinya, wali kotanya, bahkan gubernurnya sampai presidennya. Yang dulunya tatkala sebelum menjadi pemimpin mereka itu biasa-biasa hidupnya, enggak kaya-kaya amat, tetapi setelah menjadi pemimpin kok jadi kaya raya. Ini salah satu ciri-ciri pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Karena kalau kita ingin melihat ciri-ciri pemimpin yang zalim, yang gampangnya itu begini. Dulunya sebelum menjabat menjadi pemimpin itu kaya raya, menjadi saudagar besar, miliarder. Tetapi setelah menjadi pemimpin mereka hidupnya biasa-biasa, sederhana. Itu ciri-ciri pemimpin yang adil, itu gampang.
Jadi salah satu ya, berarti ciri-ciri pemimpin yang adil itu banyak sekali. Hanya saja salah satu ciri-ciri pemimpin yang adil itu apabila dia memimpin maka hidupnya biasa-biasa, tetapi rakyatnya nomor satu. Rakyatnya diutamakan nomor satu. Bahkan dia tidak akan bisa tidur kalau ada rakyatnya yang punya hutang. Lah gitu. Itu ciri-ciri pemimpin yang adil. Nah, kalau pemimpinnya tatkala sebelum menjadi pemimpin biasa-biasa tidak kaya, tapi setelah menjabat menjadi pemimpin kaya raya, ini ciri-ciri pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Kemudian ujian yang ketiga, yaitu rata-rata umat Islam di Indonesia itu tatkala masih usia produktif, masih produktif kerja, ya masih lumayan lah, kehidupannya itu lumayan karena ada penghasilan yang menopangnya. Tetapi naudzubillah min dzalik, semakin tua sudah pensiun, sudah semakin lemah, hidupnya kok susah, menderita. Nah, ini kan suatu musibah, bencana yang besar. Jadi yang pertama itu usahanya capek, sibuk siang malam sehingga waktunya habis, tetapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ini musibah besar yang pertama. Musibah besar yang kedua yaitu umat Islam di Indonesia mayoritasnya dipimpin oleh para pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Yang ketiga, mayoritas umat Islam di Indonesia itu kalau sudah masa pensiun hidupnya susah, menderita. Sehingga tatkala wafat pun Masya Allah banyak sekali yang sebenarnya mereka itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini bencana yang paling besar, itu adalah bencana yang ketiga. Karena kalau sudah mati su'ul khotimah, Masya Allah, ini Masya Allah akhir yang sangat buruk. Oleh sebab itulah mari amalkan amalan yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna min ulama'i wal fuqaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang suatu zaman kepada umatku di mana umatku itu lari daripada ulama dan fuqaha. Jadi amalannya adalah agar kita terhindar dari tiga ujian itu, kita tidak boleh lari dari para ulama dan orang-orang yang ahli fikih. Kita harus mendekat di RT-RT, di desa-desa, para ustadz-ustadznya didatangi untuk pengajian. Ayo pengajian, jangan lari dari para ustadz, jangan lari dari para ulama, jangan lari dari orang-orang yang ahli fikih. Adakan pengajian di mana-mana. Nah, kalau umat Islam di Indonesia sudah mulai menyepelekan para ulama dan orang-orang yang ahli fikih, maka pasti akan menerima tiga ujian besar ini. Yaitu yang pertama, kerjanya walaupun sibuk tetapi nggak berkah hasilnya. Yang kedua, akan selalu dipimpin oleh para pemimpin yang zalim. Wa tsalitsatu, dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka bisa keluar daripada dunia ini mati dalam keadaan tanpa iman. Ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi sekali lagi amalannya adalah mari dekati para ulama, dekati para ustadz, para kiai, para ajengan untuk ngaji di mana-mana agar umat Islam segera terhindar dari tiga bencana musibah besar ini. Demikian, silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.